Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai akuntansi perpajakan pada bab kas dan setara kas. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Khairiyah, NIM 23505100103, kelas C4 AKR. Oke, kita akan membahas soal-soal yang ada di buku akuntansi perpajakan. Nah, apa itu kas dan apa sih itu bank? Nah, akuntansi perpajakan itu juga mengenai kas dan bank tentunya. Nah, kas itu adalah uang tunai yang paling liquid, termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, seperti uang kertas dan juga uang logam. Nah, kita pelajari kembali, bank itu apa sih? Bank itu saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ada soal lagi, setara kas. Apa pengertian setara kas menurut SAK ETAP? Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi. Nah, soal nomor 3, apa saja sih yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas menurut akuntansi dan perpajakan? Nah, di sini ada 4, yakni yang pertama, deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau biasa disebut rollover. Nah, yang kedua ada perangko dan materai. Yang ketiga ada kas bond atau uang muka. Dan yang keempat, cek mundur atau cek kosong. Nah, kita bahas lagi soal yang nomor keempat. Apabila memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO, dapatkah dikategorikan sebagai setara kas? Nah, kita ketahui dulu ARO itu apa. Nah, ARO itu adalah perpanjang otomatis. Nah, menurut saya itu tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas karena deposito dapat dikategorikan sebagai setara kas jika jatuh tempo deposito sendiri kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus menerus. Nah, selanjutnya, apa perbedaan dari kas kecil atau petty cash dengan kas besar atau cash on hand? Nah, kita tahu sendiri, kas kecil umumnya berarti uang yang dipakai untuk pengeluaran harian perusahaan yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya. Nah, kalau kas besar merupakan uang yang dipakai untuk pengeluaran perusahaan yang jumlahnya lebih besar dari kas kecil. Oke, selanjutnya soal yang nomor ke-6. 2 sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnal yang diketahui. Nah, 2 sistem kas kecil termasuk pencatatannya itu, yang pertama ada sistem dana tetap atau interest fund system. Nah, itu tuh apa sih? Itu tuh pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat pergantian dana. Selanjutnya, ada sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Adalah pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas. Nah, ini kita bisa lihat ya jurnal untuk membukukannya sendiri. Nah, itu di situ ada dari segi pengeluaran dengan dana kas kecil dan juga pengisian kembali kas kecil itu ada perbedaan di bagian situ. Soal yang nomor ke-7, pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000. Nah, pengenaan pajaknya itu gimana? Kita kenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Nah, itu termasuk penghasilan dalam bentuk bunga dari deposito dan tabungan
luar negeri maupun dalam negeri, jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, kecuali wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dalam 1 tahun termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP. Nah, selanjutnya soal nomor ke-8, ada kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 itu dipotong langsung oleh pihak bank. Pembayaran dilakukan oleh pihak bank pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Pihak bank ini akan membayar atau menyetorkan PPh final ke kas negara dengan menggunakan SSP, surat setoran pajak, dan melaporkannya ke KPP. Nah, SPT ini nanti menghasilkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya ada pada tanggal 11 September 2011 perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunganya itu 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Nah, kita bisa lihat ya, bunga deposito kita hitung menggunakan deposito uangnya sendiri dikalikan tingkat bunganya, dan kita kalikan karena itu 3 bulan berarti 3/12, kita dapat 75.000. Nah, pajak bunga deposito kita hitung 75.000 itu dikalikan 20%, karena tadi kalau dikenakan PPh masa pasal 4 ayat 2, kita mendapatkan hasil 15.000. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kita debitkan kas atau bank, dan PPh pasal 4 ayat 2 kita kreditkan pendapatan bunga. Oke, kita bisa lihat ya yang ada di PPT ini penjurnalannya seperti apa. Nah, soal yang terakhir nih, ada PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di situ ada pada tanggal 3 membeli tirta printer dan alat tulis untuk perlengkapan sekantor sebesar 475.000. Nah, di situ sudah dicantumkan soalnya sampai pada tanggal 31. Nah, untuk penjurnalannya kita bisa simak bareng-bareng ya. Itu ada penambahan pembentukan kas kecil sebesar 3.500.000. Nah, karena kita menggunakan sistem impres, jadinya kita hanya pada pengisian kembali kas kecil penjurnalannya. Jadi pada tanggal 3 sampai pada tanggal 16 itu tidak diakui penjurnalannya, berarti tidak ada jurnal. Nah, untuk pada tanggal 18 karena kita ada pengisian kembali kas kecil, jadi kita rekap di situ. Kita mendapatkan kas kecil kredit 3.400.000. Nah, kita bisa simak sampai bawah. Kita jumlah ya bareng-bareng. Itu ada jumlahnya 12.325.000. Nah, sudah selesai sedikit penjelasan dari saya mengenai soal-soal akuntansi perpajakan pada bab kas dan setara kas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.